Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada, pada video kali ini kita akan mempelajari tata cara membaca suratul Fatihah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang pernah saya pelajari. Jadi ini merupakan sesuatu yang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan semua. Berharap ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, karena sesuai dengan hadis Nabi bahwa ketika seseorang meninggalkan dunia ini, maka ada 3 amalan yang senantiasa terus mengalir sampai hari kiamat. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang baik yang kita sampaikan kepada seluruh umat, dan mudah-mudahan ilmu tersebut dapat bermanfaat buat kita semua. Kawan-kawan semua, hari ini kita akan pelajari cara membaca suratul Fatihah yang baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Mengingat dan menimbang bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan salah satu daripada rukun solat, maka apabila surat Al-Fatihah ini kita baca tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka dikhawatirkan solat yang kita laksanakan tidak sah ataupun batal. Tapi barangkali bagi kawan-kawan yang baru mulai belajar, maka tentu Islam memberikan kemudahan buat kita semua. Bagi kita yang mau belajar, bagi kita yang masih pada tahap baru mulai hijrah, maka tentunya Islam memberikan kemudahan buat kita semua. Namun di samping itu, tentunya kita tidak mau terlena dalam ketidaktahuan kita, sehingga membuat kita betul-betul tidak tahu. Dan tentunya sebagai seorang muslim yang baik, kita harus senantiasa belajar dan belajar, lebih-lebih terkait mengenai ilmu-ilmu agama. Baik, pada kesempatan ini kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan yang sering terjadi pada saat membacakan Alhamdulillahi rabbil alamin, yang pertama adalah huruf lam seolah-olah seperti terseret, sehingga kedengaran huruf lam tersebut kedengaran masih hidup, padahal huruf lam dalam kondisi yang sudah sukun. Misalnya kesalahan yang sering terjadi seperti ini. Alham, padahal yang benar adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian penyebutan huruf H kecil seringkali belum terlalu jelas kedengaran huruf H kecil. Huruf H kecil ini merupakan huruf H yang apabila dibacakan maka seolah-olah seperti ada yang mengalir. Ha, hi, hu, bah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kemudian kesalahan yang sering terjadi berikutnya adalah penyebutan huruf ain. Huruf ain ini kedengaran seperti huruf alif, sehingga istilah ain itu tidak terlalu jelas terdengar. Misalnya Rabbil alamin. Kesalahan yang sering terjadi misalnya seperti ini. Rabbil alamin. Yang benarnya adalah Rabbil alamin. Berikutnya kita masuki kepada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahan yang sering terjadi, huruf ro seolah-olah terdengar seperti huruf waw. Ar-Rahmanir Rahim. Tentu itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Maka yang benarnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sana kembali kita melihat huruf H kecil. Yang cara penyebutan H kecil yang benar adalah seolah-olah seperti orang yang sedang kepedasan, sehingga terdengar suara yang mengalir. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian masuk kita ke ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin. Masuk kita ke ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sering kali terjadi kesalahan, huruf iya tidak bertasydid. Padahal jelas di sana bahwa huruf iya itu bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika huruf iya dibaca seolah-olah tidak bertasydid. Misalnya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentu saja itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Maka cara membaca yang benar adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga tidak boleh terlalu ditekan. Misalnya iyyaka seolah-olah huruf iya itu berbaris bawah. Maka cara membaca yang benar adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk kita ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di sana ada huruf H besar. Ihdinas huruf sa atau huruf sad, maka harus disebut secara benar. Ihdinas, jangan seperti huruf sin. Ihdinas, salah. Yang betul adalah ihdinas siratal itu harus ditekan. Tal mustaqim, jangan takim. Nah, jadi cara penyebutan yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim. Masuk kita ke ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi adalah pertama huruf siro seolah-olah seperti huruf sin, padahal di sini adalah huruf sod. Si, jangan si. Tapi siratal ladzi. Nah, kita berjumpa dengan huruf zal, yang mana huruf zal ini harus dibaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yaitu huruf zal ini adalah huruf yang tipis. Cara penyebutannya, ujung lidah kita tempelkan di dinding gigi. Siratal ladzina jangan an'am, tapi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi mungkin teori yang saya sampaikan ini khusus buat kawan-kawan yang mungkin baru pemula, yang baru mulai belajar. Tentunya buat para senior-senior kita, saya mohon izin, kemungkinan masih banyak terdapat kesalahan. Maksud dan tujuan adalah untuk saling menebar kebaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian video kita hari ini. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.